Dunia militer mengenal banyak pesawat tempur hebat, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa disebut monster udara. Salah satunya adalah Tu-22M3, pembom supersonik Rusia yang diciptakan untuk satu tujuan, menghancurkan target besar dari jarak jauh dan pulang tanpa terlihat oleh musuh. Dirancang untuk menembus pertahanan udara NATO, pesawat ini menjadi simbol ambisi besar Uni Soviet di masa Perang Dingin. Dan yang mengejutkan, meski berusia lebih dari 4 dekade, Tu-22M3 masih berevolusi, beradaptasi, dan menebar ketakutan di langit. Awal kisahnya dimulai pada akhir tahun 1960-an. Saat itu, Uni Soviet menyadari satu hal penting. Mereka butuh pesawat pembom yang bisa menyerang kapal induk Amerika dari jarak jauh, lebih cepat, dan lebih kuat dari pendahulunya, Tu-22. Proyek ini dinamai Tu-22M dengan huruf M, berarti Modernizirovaný, versi yang dimodernisasi. Dari sinilah lahir varian legendaris Tu-22M3, puncak dari seluruh keluarga Backfire. Dengan dua mesin NK-25 buatan Kuznetsov, masing-masing menghasilkan dorongan hingga 25 ton. Tu-22M3 mampu terbang lebih dari 6.000 km dan melesat hingga kecepatan Mach 2,05. Desain sayap variabelnya memberi fleksibilitas luar biasa, lebar saat lepas landas, tajam saat menembus langit tinggi. Secara visual, Tu-22M3 tampak seperti predator udara sejati. Tubuhnya panjang, aerodinamis, dengan dua intake besar di sisi fuselage, memberi kesan buas. Di bawah hidungnya terpasang radar Leninets PNA yang bisa mendeteksi kapal musuh dari ratusan kilometer. Dilengkapi sistem navigasi inersia dan komputer analog, teknologi yang sangat maju di masanya. Awak pesawat ini berjumlah 4 orang, pilot, kopilot, navigator, dan operator senjata. Mereka bekerja dalam kokpit tertutup, dilindungi lapisan baja tipis untuk menahan ledakan dan serpihan. Dan menariknya, kursi lontar K-36DM-nya mampu menyelamatkan kru bahkan saat pesawat jatuh di laut dengan kecepatan tinggi. Tapi kekuatan utama Tu-22M3 bukan pada kecepatannya, melainkan pada beban tempurnya. Ia mampu membawa hingga 24 ton senjata, dari bom konvensional hingga senjata nuklir taktis. Senjata pamungkasnya, rudal jelajah K-22. Melaju hingga Mach 4, rudal ini bisa menghancurkan kapal induk Amerika hanya dengan satu serangan. Versi modernnya, KH-32 bahkan bisa menyerang dari ketinggian 40 km dengan akurasi menakutkan. Kini, beberapa unit Tu-22M3 juga diuji dengan rudal hipersonik Kinzhal, menjadikannya mesin pembunuh jarak jauh sejati. Pesawat ini bisa menyerang dari ribuan kilometer jauhnya, tanpa harus menembus pertahanan musuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia rutin menggelar latihan intensif dengan Tu-22M3. Di Laut Barents, pesawat ini meluncurkan rudal KH-22 langsung ke target laut berukuran kapal perusak. Hasilnya luar biasa, deviasi hanya beberapa meter. Latihan serupa dilakukan di Laut Hitam dan Laut Norwegia, beroperasi bersama jet pengawal Su-30SM dan tanker Il-78. Simulasi menunjukkan pesawat ini mampu menghantam kapal musuh tanpa terdeteksi radar. Namun, dari semua latihan itu, ada pelajaran penting. Tu-22M3 kuat di udara, tapi rapuh tanpa perlindungan. Tanpa dukungan jet pengawal, pesawat ini bisa jadi target empuk bagi drone
dan rudal permukaan ke udara. TU-22M3 bukan hanya legenda latihan, ia telah membuktikan kekuatannya di medan perang sungguhan. Di Suriah, pesawat ini menjatuhkan bom presisi tinggi ke posisi ISIS dari jarak ribuan kilometer. Tapi, semuanya berubah saat perang Ukraina meledak. TU-22M3 menjadi senjata serangan jarak jauh utama Rusia. Namun, Ukraina membalas. Agustus 2023, satu unit TU-22M3 hancur total akibat serangan drone di Solzhenitsyn 2. Setahun kemudian, satu lagi jatuh di selatan Rusia. Pertama kalinya pesawat jenis ini berhasil ditembak jatuh. Serangan berikutnya menghantam pangkalan olehnya dan Belaya Air Base, menambah daftar kerugian besar Rusia. Getir, kehilangan satu TU-22M3 saja berarti kehilangan kekuatan strategis yang tak tergantikan. Tapi Rusia tidak tinggal diam. Mereka memulai program besar, modernisasi TU-22M3 menjadi TU-22M3M. Versi ini hadir dengan radar AESA, navigasi digital, dan kokpit modern berbasis layar sentuh. Mesin barunya, NK-3202, meningkatkan daya jelajah hingga lebih dari 7.000 km. Sistem peperangan elektronik ditingkatkan, mampu mengacaukan radar dan rudal musuh secara aktif. Kini, TU-22M3M bisa menembakkan rudal hipersonik Kinzhal dan KH-32 dengan presisi tinggi. Dengan pembaruan ini, Rusia berharap pesawat legendaris ini tetap beroperasi hingga tahun 2040-an. Inilah TU-22M3 Backfire, pembom supersonik yang lahir dari Perang Dingin, namun masih bertarung di abad ke-21. Sebuah mesin perang dengan kombinasi kecepatan, jangkauan, dan daya hancur luar biasa. Ia bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga bagian dari masa depan strategi udara Rusia. Dan selama sayapnya masih membelah langit, dunia akan selalu mengingat bahwa monster ini belum selesai bertarung.